getarannya sedikit saja. Ro, ri, ru. Walaupun sedikit, tapi tetap getarannya harus tegas, lugas, dan jelas. Jangan sampai seperti bule jadinya. Ro, ri, ru. Nah, jangan sampai menghilang juga getarannya. Jangan sampai terlalu banyak getarannya. Jangan sampai menghilang getarannya. Tapi tetap, walaupun dia getarannya takrir sedikit, ya, tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Ro, ri, ru, ir, ur. Tetap dia jelas getarannya. Ya, oke. Maka ketika kita praktekkan, saya izin ingatkan, ya, maka dia tetap bergetar, tapi dia punya sifat takrir. Dia bergetar tapi nggak berlebihan. Oke. Maka ketika kita lafalkan, teman-teman sekalian, wa kawa'ibaat ro. Jadi bukan ro. Oke, ya. Paham sampai sini huruf ro? Jadi jangan sampai getarannya terlalu berlebihan. Dia sedikit aja, tapi tetap tegas, lugas, dan jelas. Ya, insya Allah ya. Paham ya? Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya teman-teman, ro di sini kita hapus dulu bagian ini biar nggak terlalu rame tulisannya. Oke. Ro di sini dia berharokat baris atas. Baris atas itu disebut dengan harokat fathah, betul? Kalau teman-teman menemukan huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada baris atas seperti ini, maka itu disebut dengan harokat fathah. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal apa teman-teman? Coba, kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas atau fathah, pelafalannya pakai vokal A, I, atau U. Dasarnya dulu basicnya. Pakai vokal A. Nah sekarang, huruf ro kenapa nggak kita baca ra? Wa kawa'ibaat raba. Kenapa kita lafalkan ro menjadi bunyi vokal O? Ada yang tahu kenapa jadi vokal O terdengarnya? Karena dia adalah huruf yang mufakhamah atau huruf yang tebal, ya, atau harus dibaca tebal ketika fathah. Oh, berarti kalau bunyi vokalnya A berarti dia huruf yang dibaca tipis ya? Iya, betul banget. Kalau dia ketika fathah bunyi vokalnya adalah vokal A sesuai dengan basic fathah, maka dia adalah huruf yang tipis. Tapi kalau dia dari vokal A berubah menjadi vokal O, maka dia adalah huruf yang dibaca tebal. Ya, paham sampai sini? Gitu ya. Itu cara simpelnya. Sekarang gini teman-teman. Kenapa huruf tebal ini harus membuat bunyi vokal fathahnya yang asalnya A menjadi O? Kenapa bunyi vokal A-nya ini harus mengubah fathahnya menjadi O? Alasannya karena apa? Ada yang tahu nggak? Karena mempunyai sifat isti'la. Tuh, ya udah pada pinter. Teman-teman udah pada ngaji berarti. Insyaallah. Karena dia punya sifat namanya isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la itu adalah bagian mengangkat pangkal lidah. Jadi gini, bunyi vokal O di sini dihasilkan itu bukan karena kita MM. Apa itu MM? MM itu apa? Bukan karena muncung mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, bukan. Jadi bukan seperti ini teman-teman. Bukan karena kita monyongin bibir. Contoh, wa kawa'ibaat ro, atau membulatkan bibir. At roba, enggak sama sekali dengan memonyongkan bibir, membentuk vokal O, ro, enggak. Tapi bunyi vokal O itu dihasilkan karena apa? Jadi bibirnya nggak boleh maju mulutnya, tapi nanti kita bahas. Tapi dia bunyi vokal O-nya itu keluar karena dia sifatnya isti'la. Apa itu isti'la? Isti'la adalah kondisi di mana nih, ya, huruf ro itu dia bisa dibaca tarqiq atau tipis, dia bisa dibaca tafkhim atau tebal. Nah, ketika ro berharokat fathah dan dhamma, maka dia dibaca tafkhim atau tebal dengan mengaktifkan sifat isti'la. Apa itu isti'la? Nih, istilah itu teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya kasih warna hijau, ini adalah pangkal lidah. Nah, pangkal lidah kita diarahkan ke langit-langit atas, tuh. Kelihatan? Ya, tuh, kelihatan ya. Jadi diangkat ke atas. Nah, karena pangkal lidah kita diangkat, bunyi vokal A ketika fathah akan otomatis menjadi O tanpa perlu memonyongkan bibir. Ya, tanpa perlu memonyongkan bibir. Ya, jadi seperti ini nih teman-teman. Ya, bibirnya gimana? Bibirnya harus gimana? Kita lihat dulu harokatnya. Nih, perhatikan.
Lihat harokatnya. Harokatnya harokat baris atas atau fathah. Contohin, kita nggak langsung contohin, sebentar ya. Harokatnya harokat baris atas, maka dia penyempurnaan pelafalan harokat baris atas wal maftuhu bil fathi faham. Dengan cara buka mulut TS tanpa senyum. Jadi buka mulutnya tanpa senyum, lalu isti'la. Bukan monyong mulut, bukan. Buka mulut tanpa senyum lalu isti'la. Nih, baru kita contohkan. Kita gak di sini nggak langsung contoh ya. Oke, nih perhatikan. Buka mulut tanpa senyum dulu. Pangkal lidahnya nggak usah diangkat dulu. Bunyi vokalnya kalau pangkal lidahnya gak naik, maka dia akan keluar bunyi vokal A. Karena basic fathah itu A. Ra, 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 ra. Sekarang sudah buka mulut tanpa senyumnya, bukan buka mulut sambil senyum. Ra, nggak gitu, tapi ra, ra. Karena dia huruf tebal, ra. Sekarang biar bunyi vokal A-nya menjadi tidak A adalah dengan angkat pangkal lidah. Angkat pangkal lidah. Ya. Ro, 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 ro. Kalau gak pakai pangkal lidah, ra, ra, ra. Pakai pangkal lidah, ro. Kalau gak pakai ra, bunyinya pasti vokal A. Ra, ra, ra. Tapi kalau pakai pangkal lidah, ro, ro, ro. Jadi yang membuat huruf-huruf itu tebal adalah pangkal lidah kita yang diarahkan ke langit-langit, seperti yang tadi teman-teman simak pada contoh. Ya. Nih. Oke. Faham sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. 900 orang, terima kasih. Yang ngerasa live ini ada manfaat, yang ngerasa ini ada kebaikan, itu cintanya Allah, maka sebarluaskan atas cinta teman-teman terhadap Allah. Sebarluaskan cinta Allah ini, cahaya Quran ini, insya Allah syiar Quran ini, ya, agar adik-adik generasi penerus kita nontonnya ngaji. Amin, insya Allah. Oke, sip, lanjut teman-teman sekalian. Wa kawaibaat ro. Jadi dia buka mulut tanpa senyum, lalu isti'la, pangkal lidah diangkat, jangan maju bibirnya, jangan monyong mulutnya, jangan muncung mulutnya, jangan membulatkan mulutnya. Ya, paham sampai sini teman-teman sekalian? Jelas? Saya contohin lagi ya. Jadi tidak ada bunyi vokal O yang dimonyong-monyongkan, ro, enggak. Tapi cukup buka mulut tanpa senyum, ra, ra, lalu angkat pangkal lidah, ro, ro. Ya. Oke, kalau teman-teman melafalkan bunyi vokal O itu karena memonyongkan bibir, bunyinya kopong, kosong, ya, nggak berisi, ro, ro. Beda dengan pangkal lidah, ro, ro, tebalnya berbobot. Ya, tebalnya bukan karena di-o-kan, tapi berbobot, ro, ro, ro. Oke, ya, jelas? Jelas teman-teman? Baik, kita lanjutkan ya, insyaallah. Oke, kita lanjutkan. Wa kawaibaat roba. Waalaikumsalam. Sekarang ro-nya sudah ya? Sudah ya ro-nya ya? Melafalkan huruf ro-nya, harokat ro-nya dan tebal tipisnya sudah ya? Saya izin hapus. Bismillah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ro-nya dibaca dengan kadar panjang berapa harokat? Ro-nya berharokat fathah. Dia bertegur sapa dengan alif. Oke, kalau ada fathah ketemu alif, maka dia dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman sahabat Quran sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas berjumpa dengan alif, maka dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Terima kasih atas keaktifannya, 2 harokat. Sekarang apa nama hukum tajwidnya? Apa nama hukum tajwidnya? Hukum tajwidnya adalah disebut dengan mad tabi'i, atau teman-teman boleh sebut atau panggil dia dengan mad asli. Mad asli, boleh ya. Oke, sekarang kita coba kenalan sama mad tabi'i. Mad tabi'i itu bukan hanya fathah berjumpa dengan alif, tapi ada 2 keadaan yang lain. Apa saja? Ada dhammah, ada kasroh, dan setiap di antara mereka punya pasangan panjangnya masing-masing. Dhammah ketemu wawu sukun, kasroh berjumpa dengan ya sukun. Tapi dalam contoh ayat bukan 2 contoh ini, tapi contoh ayatnya adalah fathah ketemu dengan alif. Ya, maka teman-teman pastikan 2 harokat teman-teman ketika mad tabi'i istiqomah konsisten. Jangan sampai kadang-kadang kepanjangan, jangan sampai kadang-kadang kependekan, ya. Harus tepat 2 harokat. Kenapa? Karena fun fact-nya salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an adalah mad tabi'i. Mad tabi'i.
Nih, kalau nggak percaya, di sini mah tobi'i, fathah ketemu alif. Di sini mah tobi'i, fathah ketemu alif, ya. Nanti di ayat berikutnya, di sini mah tobi'i, ya. Di sini mah tobi'i, ya. Di sini dhamma wawu sukun mah tobi'i. Di sini fathah ketemu alif mah tobi'i. Semuanya hampir banyak mah tobi'i. Maka pastikan kalau teman-teman mah tobi'inya masih kesana kemari, belum konsisten, pasti bacaan teman-teman kurang teratur dan kurang rapi. Nah, gitu ya. Oke, lantas gimana Bang caranya biar matobi'i kita bisa bertahan 2 harokatnya konsisten? Caranya yang belum konsisten, ayunkan. Diayunkan. Pakai nada aja, pakai nada. Nadanya mau falas, mau merdu, oke. Ya yang penting diayunkan dulu. Karena kalau kita ngaji nadanya falas, nggak akan dosa. Yang dosa itu kalau ngaji nggak pakai tajwid, baru dosa. Kalau nggak belajar, wal akhdhu bi tajwidi hatmun lazimu malam yujawidul qur'ana athimu. Ya, diayunkan. Ayun, ayun, at ro, at roba, at ro, ayun ba, roba. Faham? Faham. Ayun aja. Ya, diayun aja. Nanti kalau sudah terbiasa, tidak diayunkan pun tak masalah. Tidak diayunkan pun no worry. Gitu, nggak masalah teman-teman. Contoh, at roba. Nggak masalah. Bang, tapi saya masih suka bingung Bang kalau 2 harokatnya nggak diayun. Ayunkan saja. Boleh. Apalagi untuk menyelamatkan tajwid, sangat boleh. Ya, oke. Jelas ya. Lanjut. Teman-teman, sekarang kita lanjut dulu, lihat dulu huruf berikutnya apa nih. Ini huruf apa ini? Ini namanya huruf apa? Nama aslinya huruf ba, betul? Huruf ba ya. Nah, huruf ba ini dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf apa? Huruf B pada abjad alfabet. Nggak ada bedanya. Sama persis. Ya, sama persis teman-teman, huruf ba ini dilafalkan seperti kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Selesai. Ya, oke. Tapi hati-hati teman-teman. Nih biasanya saya sering ulang-ulang nih. Biasanya bunda-bunda, emak-emak super soleha yang ada di sini, insya Allah jangan sampai melafalkan huruf bibir, yaitu huruf ba dan mim khususnya dilafalkan dengan dilipat bibirnya. Ba, ma, enggak, jangan seperti kayak bunda-bunda sedang benerin lipstick atau lipennya. Ba, enggak perlu dilipat-lipat macam tuh. Ma, enggak perlu bunda. Ba, enggak cukup. Ba, ma, sentuhkan bibir atas dan bibir bawah dengan natural saja. Ba, enggak perlu dilipat-lipat. Oke? Sip, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bahas yang basic dulu. Teman-teman, kalau baris atas 1 namanya harokat apa? Kalau baris atas 1 namanya harokat apa? Kalau baris atas 1 namanya harokat apa? Namanya harokat namanya adalah harokat fathah. Sekarang, kalau baris atas 2 namanya harokat apa? Kalau baris atasnya ada 2, namanya disebut dengan harokat apa, teman-teman? Disebut dengan harokat fathah apa? Fathatain, ya. Oke. Ada yang menyebutkannya dengan tanwin fathah, boleh. Ada yang menyebutkannya dengan fathah tanwin, boleh. Silakan. Boleh, teman-teman. Cuman saya izin sebut dengan fathatain. Oke. Nah, sekarang huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathatain baris atas 2, basicnya dulu nih. Basicnya dia dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal a, i, u atau vokal apa? Apakah dibaca tetap at-roba? Basicnya dulu dibaca dengan vokal an, maka betul sekali ya, dia dibaca dengan vokal an. Masya Allah. Oke, maka baknya dibaca menjadi ban. Wa kawa'iba at-roban. Nah, gitu kan? Gitu ya. Oke, sip. Nah, dibaca dengan vokal an basicnya. Oke. Nah, sekarang basicnya yang penting kita udah tahu dulu. Ya. Sekarang kita lihat keadaannya. Sebelum kita bahas, teman-teman, 1.100 orang, Masya Allah, yang nongkrong ngaji, yang nongkrong TikToknya dipakai buat belajar Quran. Masya Allah, yang ngerasa ini ada manfaat, ada kebaikan, itulah cintanya Allah. Kalau yang jelek itu saya aslinya Givari Putra yang jelek-jelek.
Kalau yang baik itu cintanya Allah, maka sebarluaskan cintanya Allah ini. Di pojok kanan bawah ada tanda share. Silahkan share, ya. Biarkan adik kita, anak cucu kita yang sudah mulai megang handphone, bahkan buka TikTok, itu nontonnya nonton ngaji. Di berandanya beranda konten-konten ngaji, dan teman-teman adalah agen kebaikannya yang menyebarluaskan konten-konten tersebut, ya. Insyaallah. Lanjut, ya. Oke, sudah, ya. Tap-tap layarnya tuh nyampe hampir 50.000. Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga Allah muliakan teman-teman semua, ya. Lanjut. Nah, jadi teman-teman, secara basic kita sudah tahu bahwasannya kalau ada baris atas dua seperti ini namanya harokat fathah tain, dibaca menjadi vokal an, maka dibaca atroban. Tapi kalau misalnya kita, ya, keadaannya kan ini di akhir ayat, berarti kita mau berhenti, ya, mau berhentikan di sini, ya. Maka gini aturan mainnya. Ketika kita jelaskan tanpa pengecualian dulu, ya. Pengecualiannya saya sampaikan di akhir. Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun, oke, perhatikan. Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah tain, dan kita berhenti pada huruf yang berharokat fathah tain tersebut, maka tidak lagi dibaca dengan vokal an. Nah, ya, tidak lagi dibaca menjadi ban, tapi dibaca menjadi vokal a dengan kadar panjang 2 harokat. Ya, maka dibacanya menjadi ba. Ajib. Apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah apa, teman-teman? Nama hukum tajwidnya adalah mad apa? Mad iwad. Ajib. Masya Allah, ya. Oke. Tapi ada pengecualian sekarang satu huruf. Ketika dia fathah tain, ada satu huruf yang nggak dibaca dengan aturan seperti ini. Huruf apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada satu huruf ketika dia berhenti dan berharokat fathah tain nggak dibaca dengan aturan seperti ini. Ada yang tahu? Ta marbuto. Betul, Bunda Lela, ya. Bunda Lela dari mana nih? Betul, kecuali ta marbuto, ya. Kalau ta marbuto, ya, huruf yang ini dia dalam kondisi berhenti pada ta marbuto yang berharokat fathah tain, maka dia nggak dibaca 2 harokat, tapi dia dibaca menjadi ha besar dalam kondisi sukun. Faham? Jelas? Seru? 1.400 orang takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman menyukseskan konten-konten ngaji berada di deretan FYP, ya. Yang tadi ikut share, yang sudah ikut share, terima kasih, ya. Ya, Masya Allah, nongkrong semua di konten-konten ngaji. Allahu Akbar, ya. Lanjut. Wa kawaibat roba. Nah, jadi 2 harokat matiwat gimana? Sama kayak matobi'i, ya, diayunkan saja. Wa kawaibat roba. Tuh, ayun roba. Wa kawaibat roba. Tuh, faham? Jelas? Teman-teman sekalian, salam kenal. Saya yang baru bergabung, salam kenal. Nama saya Gifari Putra. Selamat bergabung. Sama-sama kita belajar bareng-bareng. Sama-sama kita menyempurnakan pelafalan kita per huruf, per harokat, per hukum tajwid. Insya Allah, ya. Oke, lanjut. Tuh, sudah selesai ayat 33. Lanjut langsung aja, ya. Ayat 34, ya. Kita baca bareng-bareng dulu ayat 34-nya. Kita lanjut ke pembahasan ayat 34. Kita baca dulu bareng-barang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Atas cinta teman-teman karena Allah, ya. Teman, halo, assalamualaikum.
Dengar suara saya? Ngelag. Sekarang ngelag nggak? Sekarang ngelag nggak? Sekarang ngelag nggak? Halo, tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sekarang nggak ngelag ya, insya Allah ya. Sekarang nggak ngelag ya, insya Allah ya. Aman ya. Nah, sekarang nggak ngelag ya. Ngelag nggak sekarang? Ngelag nggak? Nggak ya. Oke, sip. Teman-teman perhatikan. Perhatikan baik-baik. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa? Nama huruf yang saya kasih warna bulat, warna biru ini huruf apa namanya? Ini namanya adalah huruf waw. Ya, huruf waw. Nah, perhatikan. Huruf waw ini adalah huruf yang gampang atau gampang. Oh, salah pilihannya. Huruf yang gampang atau mudah. Coba, jujur. Huruf waw ini ketika dilafalkan, huruf yang gampang atau mudah. Nggak ada pilihan lain. Huruf yang gampang atau mudah? Mudah, ada yang bilang mudah, ada yang bilang gampang ya. Nah, jadi huruf waw ini termasuk salah satu huruf yang mudah atau gampang untuk kita lafalkan. Saking gampangnya, saking mudahnya, banyak orang yang tidak sempurna melafalkan huruf waw. Banyak yang abai, banyak yang acuh. Ya, nggak fokus ketika melafalkan huruf waw. Ya, waw punya makhraj teman-teman. Oke, kita cek. Setiap huruf hijaiyah itu punya tempat keluar huruf. Waw punya aturan juga, jangan mentang-mentang gampang nggak diperhatiin. Ketika melafalkan ain fokus, ketika melafalkan huruf ro fokus, ketika melafalkan huruf dot fokus, ketika waw asal, jangan dong. Ya, waw punya hak dilafalkan sesuai dengan makhraj. Ya, makhrajnya apa? Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah. Di mana tempat keluar huruf waw? Tempat keluar huruf waw dari asyafatain. Asyafatain itu apa? Asyafatain itu kedua bibir. Kedua bibirnya diapain? Lisyafatainil wawu baun mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf u. Bang, maksudnya posisi maju seperti mengucapkan huruf u itu apa? Intinya adalah monyong, maju, muncung, mencucuk. Ya, maka pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw, pastikan muncung bibirnya. Ya, wawa, wiwi, wuwu, muncungkan. Jangan sampai jaim-jaim, jangan sampai malu-malu. Wawa, wiwi, wuwu. Bang, kalau muka saya harus monyong-monyong, muncung-muncung, mencucu seperti itu ketika melafalkan huruf waw, ketika ngaji saya jadi nggak kece, nggak ganteng dan nggak cantik, bang. Nggak peduli kita, karena kita ingin bacaan kita kece, ganteng, cantik bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Maka monyong, muncung, wi, wa wada'na 'anka wizrak, muncung. Ya, teman-teman pengen ngaji bagus di hadapan manusia atau di hadapan Allah? Kalau di hadapan Allah, muncung ya, muncung melafalkan huruf waw. Oke, takbir, Allahu Akbar, waalaikumsalam. Jadi pastikan ketika teman-teman melafalkan huruf waw itu ya, itu muncung mulutnya, maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya. Oke, janji ya, jangan sampai ada yang ragu-ragu lagi, jangan sampai ada yang nggak monyong lagi. Ya, iya, janji nggak nih? Janji ya. Oke, teman-teman, lanjut ya. Selanjutnya kita lanjutkan dulu ya. Wawunya sudah kita bahas. Kita bahas dulu harokatnya. Teman-teman, nih harokatnya baris atas. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas, apa nama harokatnya? Kita bahas per harokat pun kita bahas. Apa nama harokatnya teman-teman sekalian? Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, hampir kesebut tuh. Namanya adalah harokat fathah. Ya, kalau baris atasnya dua baru tadi ya fathatain. Oke. Nah, teman-teman, basicnya huruf berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A, I, atau U. Dengan vokal A, I, atau U. Dengan vokal A, I, atau U. Teman-teman sahabat Quran sekalian, dibaca dengan vokal A. Oke, sip. Dibaca dengan vokal A ya. Ajib ya. Nah, dasarnya dengan vokal A. Kalau dia dibaca dengan vokal A tidak berubah menjadi vokal yang lain, maka dia huruf tebal atau huruf tipis. Kalau vokalnya tetap dibaca dengan vokal A ketika fathah, maka dia huruf tebal, huruf tipis. Maka dia dibaca
tipis. Teman-teman tahu dari mana? Udah pada pinter, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, udah teman-teman udah pada ngaji berarti. Tahu dari mana teman-teman ini tipis? Vokal A. Kalau tebal vokalnya apa? Kalau huruf tebal ketika fathah dibaca dengan vokal apa? Coba teman-teman, saya pengen tahu. Kalau dia huruf tebal dibaca dengan vokal apa? Dengan vokal O. Tahu dari mana teman-teman teh? Udah pada pinter, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, oke, dibaca huruf tebal. Ya, itu kalau pakai vokal O. Contohnya apa aja? So, do, to, wo, kho, go, ko, ro. Makanya tadi di sini huruf ro ketika fathah nggak dibaca ra ya, tapi dibaca ro karena dia dibaca harus tebal. Tapi kalau vokalnya A ketika fathah dia huruf yang tipis. Di Ustadz Gifari dari Ustadz, dari sini dari Ustadz, Masya Allah ya. Barakallahu fikum teman-temannya. Semoga Allah berkahi keilmuan kita ya, manfaat buat banyak orang, bukan hanya untuk diri sendiri tapi minimal buat keluarga kita ya. Semangat. 1.500 orang teman-teman, 85.000 tap-tap layar, yang share udah 400 kali. Hadirkan konten-konten ngaji, konten ceramah, konten tilawah, konten solawatan di TikTok, dan teman-teman jadi agen kebaikannya, sebarluaskan. Yang ngerasa ini manfaat dan ada kebaikannya, itu cintanya Allah, maka sebarluaskan cintanya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau merasakan nikmat dari Rabbmu ya, fahadits, sampaikan. Kalau merasakan nikmat, fahadits itu firman Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits ya. Oke, kita hadirkan tontonan-tontonan terbaik untuk anak cucu kita, untuk adik-adik kita, untuk generasi penerus kita. Biar di TikTok buka HP ternyata lagi buka konten-konten ngaji. Allahu Akbar ya. Oke, nah berarti huruf wawu huruf tebal atau huruf tipis? Kalau dia dibaca dengan vokal A maka dia adalah huruf yang tipis karena bunyi vokalnya bukan bunyi vokal O. Ajib, faham, jelas, ajib, Masya Allah. Lanjut. Nah sekarang berarti dia bukan huruf yang tebal ya. Oke teman-teman, kita detailkan lagi. Kalau ada huruf tipis dan dia berharokat fathah atau baris atas, maka bagaimana penyempurnaan pelafalannya? Kalau kita menemukan ada huruf tipis dan dia berharokat fathah, maka bagaimana kode penyempurnaan pelafalannya? BM, SS. Aduh, Masya Allah, mumtaz teman-teman. BMSS. Apa itu BMSS? Artinya buka mulut. SS artinya bukan sambil salto, tapi sambil senyum. Kenapa buka mulut? Kenapa buka mulut? Untuk menyempurnakan harokat fathah atau bunyi vokal A-nya. Kenapa sambil senyum? Untuk menyempurnakan kadar tipis ya dari huruf tersebut. Oke. Oh gimana bang? Tolong dicontohkan. Siap. Tuh, kalau teman-teman sabar saya pasti contohin. Ya, kita contoh itu setelah penguatan konsep. Bagaimana bisa kita berlatih tanpa kita nggak tahu konsepnya? Nggak harus hafal istilah, tapi fahami konsep. Oke, mau bahas apa tadi saya? Buka mulut sambil senyum. Kenapa harus sambil senyum? Gini, tadi apa ayatnya saya lupa? Wow ya. Oke, berarti step pertama monyongin dulu bibirnya. Karena wow sempurnanya wow itu monyong dulu. Baru masuk ke harokatnya buka mulut sambil senyum. Buka mulut, kalau kita aja buka mulut jadinya gini bunyinya. Kalau cuman buka mulut saja. Wah. Oke, perhatikan baik-baik. Wah. Sekarang tambahin sambil senyum. Wah. Wah. Mana yang lebih tipis? Yang pertama, wah tanpa senyum. Yang kedua, wah pakai senyum. Senyumnya tipis-tipis aja. Mana yang lebih tipis? Yang satu atau yang dua? Yang kedua, bisa dirasakan? Bisa terasa oleh teman-teman? Barakallahu fikum. Ajib ya. Gitu ya teman-teman ya. Nggak ada jawaban ketiga. Ini jawaban ketiga apa pilihannya? Nggak ada ya. Oke. Masya Allah. Lanjut. Sip, kita lanjutkan. Nah sekarang saya izin hapus ya. Seret. Nah teman-teman perhatikan baik-baik. Sekarang wawunya sudah kita bahas, harokatnya sudah kita bahas. Sekarang tasydid. Teman-teman, ada yang bingung nggak? Bang, saya bingung bang. Ini di awal ayat tapi langsung ada tanda tasydid. Siapa yang bingung bagaimana cara bacanya? Boleh komen di kolom komentar saya yang masih bingung. Ketika di awal ayat tapi langsung disuguhkan dengan tanda tasydid. Siapa yang masih bingung cara bacanya boleh komen saya.
Coba saya pengen tahu dulu. Ada yang masih bingung? Ada? Oke. Yang masih bingung, gini caranya teman-teman. Kalau teman-teman menemukan di awal ayat langsung ada tanda tasydid, cara bacanya nggak perlu dihiraukan tanda tasydidnya. Lah, kenapa ditulis dong kalau misalnya dihiraukan? Ya, kenapa ditulis bang? Ya udah aja, nggak usah. Kalau dihiraukan mah nggak usah ditulis. Atuh bang, nih tanda tasydid di sini ini bukan tasydid asli. Tasydidnya itu muncul kalau huruf ini disambung dengan akhir ayat sebelumnya. Kita lihat di sini ada huruf ba berharokat fathatain. Ya, nih perhatikan asalnya dia nggak ada, teman-teman, asalnya dia nggak ada begini. Nah, pertemuan antara fathatain bertemu dengan huruf wawu, apa nama hukum tajwidnya? Kalau ada baris atas dua berjumpa dia dengan wawu, maka disebut dengan hukum tajwid apa namanya? Idgham, ya, gitu. Ya, gitu. Namanya adalah idgham bi gunnah. Nah, karena di sini ada fathatain bertemu dengan wawu, idgham bi gunnah, tanda idgham bi gunnah itu diwakilkan dengan tasydid. Faham? Jadi tasydidnya itu berfungsi kalau misalnya wawunya ini diwasolkan, disambungkan dengan baknya, dengan fathatainnya menjadi tasydid idgham bi gunnah. Faham teman-teman sekalian? Faham teman-teman? Seru ya? 1.700 orang, Allahu Akbar, selamat bergabung. Semoga berkah room ini ya, karena teman-teman ikut share dan tap-tap layar ya. Oke. Roban. Jadi kalau disambung baru dia tasdidnya muncul. Ya, maksudnya berfungsi. Robawa. Tapi kalau misalnya dia wawunya nggak disambung dengan ban, maka anggap saja nggak ada, teman-teman. Anggap aja tasdidnya nggak ada. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? Jelas ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Tapi kan bang di sini lam alif bang. Emang boleh kita berhenti di lam alif kalau lam alifnya di akhir ayat disebut dengan waqaf mamnu yang asalnya dilarang berhenti. Tapi kalau lam alifnya ya, tapi kalau lam alifnya di akhir ayat maka kita boleh berhenti. Faham? Jadi jangan menyalahkan orang yang baca di sini berhenti karena boleh. Oke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, muliakan teman-teman 1.700 orang yang ada di room ini. Bahkan tambahkan kemuliaannya Allah ketika beliau-beliau ini ikut berjuang mensyiarkan, men-sharekan, mentap-tap layarkan, sehingga banyak adik anak cucu kita yang hari ini nonton TikTok, nontonnya nonton ngaji. Ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, gitu. Lanjut, bismillah. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Sekarang kita lanjutkan ya. Huruf kaf di sini. Ini namanya huruf apa? Huruf kaf. Ya, hati-hati. Di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf K. Oke? Di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf K. Faham? Jelas teman-teman? Ajib, sip. Ya, namanya adalah huruf kaf. Kita tulis dulu biar teman-teman kenal. Tak kenal maka ta'aruf. Jangan tak sayang dulu, ta'arufan dulu, baru muncul rasa cinta dan sayang. Kok jadi kesana? Ya, lanjut. Jadi ini adalah huruf kaf. Ya, bagaimana cara melafalkan huruf kaf? Senatural teman-teman ayahanda ibunda sekalian melafalkan huruf K. Oke. Seperti ayahanda ibunda ya, abang kakak sekalian melafalkan huruf K pada abjad alfabet. Kaki, kakak, kaku, kakek, kuku, kaki, kakak, kakekku, kaku, kaku, kuku, 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 gitu ya. Oke. Oke, sama seperti itu. Ya, cuman ada salah satu sifatul huruf yang bisa kita untuk telaah dan analisis. Apa nama sifatnya bang? Nama sifatnya adalah sifat hams. Ya, ada yang menyebutkannya hames bang, hames. Iya deh, boleh mau hames, boleh hames ya. Padahal nama tulisannya itu bukan hames tapi hams gitu ya, nggak ada me-nya, nggak memantul dia. Hames, bukan hames tapi hams gitu ya. Oke, apa itu arti hams? Yang basicnya dulu. Hams itu artinya apa sih teman-teman? Yang dasarnya. Yo, aktif yo di kolom komentar yo biar kita belajarnya dua arah. Bukan cuma satu arah dari saya. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya dasarnya adalah mengalirkan hembusan angin, udara,
atau nafas. Faham? Faham? Jadi kalau gini teman-teman, kalau teman-teman lagi belajar ngaji, nemuin ada sifat huruf hams. Nah, hams itu dasarnya adalah mengalir nafas. Mengalir nafas. Tapi teman-teman, ada pengecualian. Ada sifat, ada huruf yang memiliki sifat hams, tapi kadarnya bukan mengalir nafas, yaitu huruf kaf dan huruf ta. Ya, huruf ta, huruf kaf dan huruf ta, teman-teman. Huruf kaf dan huruf ta dia sifatnya ketika hams kadarnya bukan mengalir. Kadarnya bukan mengalir. Kita coret nih mengalirnya. Kadarnya bukan mengalir. Tapi apa? Kita lihat ya, kita cek. Oke, nih tuh, perhatikan huruf kaf, dia punya sifat salah satunya hams. Dia hanya tuh udah pada tahu atau udah pada pintar berarti, atau ini mah yang ngajinya juga udah pada keren, mumtaz, masya Allah. Ya, hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya, maka dipercikan saja. Kalau dia berlebihan, lebih dari kadar percikan, teman-teman. Kalau dia lebih dari kadar percikan nafas atau hamsnya, maka dia takaluf, berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Contohnya kaki kubak. Enggak. Ya, terlalu berlebihan. Bahasa kitanya, bahasa anak mudanya lebay, berlebihan. Enggak perlu berlebihan. Waka, enggak. Cukup waka, waka. Ada percikan nafasnya itu tipis dia. Ki. Kenapa Bang kayak enggak kedengeran ya? Karena kehalangin sama bunyi vokal A-nya. Jadi sebelum bunyi vokal A itu kalau teman-teman sebelum bunyi harokatnya itu ada bunyi nya dulu. Waka, waka, kedengeran nggak nggak? Waka, tuh, waka, ka, ada nggak? Kedengeran nggak? Nah itulah yang disebut dengan hams. Hams untuk huruf kaf dan ta, yaitu hanya berupa percikan-percikan, bukan percikan cinta ya, hati-hati. Tapi percikan nafas ya. Oke, faham teman-teman? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agungkan Allah, tinggikan Allah ya di kolom komentar. Masya Allah, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Rabb. Semoga teman-teman nih suara saya sampai serak nih, karena saya itu setiap hari bukan hanya live teman-teman ya, tapi kelas juga sampai malam. Kemarin sampai jam setengah 10, sampai jam 10 kemarin. Oke, lanjut lagi ya teman-teman sekalian ya. Oke, jelas? Lanjut teman-teman. Sekarang saya izin bertanya teman-teman. Saya izin bertanya teman-teman, ya. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ayo, yang saya blok dengan warna hijau, nama asli hurufnya. Nama asli dari hurufnya huruf apa teman-teman? Ayo, ayo, apa nama hurufnya? Nama hurufnya adalah yang masih menyebut ini adalah si alif. Nah, si alif, maka teman-teman adalah apa? Teman-teman tetot ya, tetot, keliru teman-teman, tetot malah dihapus, keliru. Berarti saya izin melakukan proses penilangan ya, gitu. Oke, ini bukan alif teman-teman, tapi hamzah. Karena apa? Karena dia punya harokat sukun, dan bahkan ini lebih jelas lagi, dia ada tanda kepala ainnya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada bentuk seperti alif, tapi ada kepala ainnya, itu namanya bukan alif, tapi hamzah. Kalau pengen lebih lengkap lagi, hamzah qata' ya. Jadi huruf yang sering kita sebut AIU itu hamzah. Ya, ini hamzah karena dia berharokat, harokatnya harokat sukun. Dan dia ada kepala ainnya. Oke? Paham ya? Kalau alif mana alif? Alif mana alif? Alif mana alif? Nih, contohnya alif nih. Nih, ini alif ini. Nih, ini alif nih. Ya, ini alif. Oke? Ya, gitu. Ya. Paham? Sip. Nah, kita lanjutkan kembali, teman-teman. Ya. Kenapa penulisannya double start? Nggak apa-apa. Itu kalau di Al-Quran Indonesia, hamzah itu dia biasanya nggak ada kepala ain, tapi dalam kondisi sukun biasanya hamzahnya ada kepala ainnya. Ya.
Oke, sekarang lanjutkan teman-teman ya. Hamzahnya berarti kita udah tahu ya ini hamzah. Hamzahnya dalam kondisi sukun. Ini namanya harokat sukun. Kalau di kita biasa disebut dengan tanda mati. Ya, boleh. Oke, teman-teman. Kalau ada huruf yang bertemu dengan hamzah sukun, bacaannya harus diapain? Ayo. Yuk, ramaikan kolom komentar lagi. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang bertemu dengan hamzah sukun, maka bagaimana pelafalannya? Harus ditekan, harus di apa? Ditekan, harus diputus suaranya. Harus ditahan suaranya. Maaf, bukan ditahan, diputus suaranya. Ya, oke. Kok warna merah sih? Salah. Harus diputus suaranya. Ya, oke. Kalau hamzah sukun ini harus diputus, teman-teman. Harus diputus. Kenapa? Karena hamzah memiliki sifat apa? Hamzah memiliki sifat yang disebut dengan hamzah memiliki sifat yang disebut dengan syiddah. Apa itu syiddah? Syiddah itu tertahan suara. Nah, maka ketika huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun itu terhenti, terputus, atau seperti terdengar dihentak, terhentak. Waka sa, gak boleh ada suara ngalir, gak boleh ada suara ngalir, ya. Waka sa, jadi bukan boleh waka sa, nggak boleh nggak boleh waka sa atau waka sa, nggak boleh ada ngalir, ya. Waka sa, dihentak, dihentikan, ya, gitu. Oke, diputus suaranya waka sa. Faham? Halo, assalamualaikum. 1.800 orang, orang-orang solih soliha, ya, ayahanda ibunda soliha, ayahanda solih, ibunda soliha, abang kakak solih soliha. Faham? Ajib, ya. 1.900 orang nonton konten-konten ngaji karena teman-teman ikut bahu-membahu, tap-tap layar dan share, menyuguhkan konten-konten baik hadir di FYP teman-teman kita yang lain, khususnya generasi penerus anak cucu kita. Terima kasih. Semoga ini menjadi investasi akhirat kita, saham akhirat kita. Jangan main-main, karena teman-teman dari jempol doang itu. Nah, oke. Jelas. Nah, baik, kita lanjutkan kembali ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Alhamdulillah, mohon maaf teman-teman. Bersihin dulu sebentar ya. Oke, lanjut. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali. Teman-teman, ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Namanya, nama aslinya. Nama aslinya adalah huruf apa? Huruf sin. Oke, huruf sin. Bagaimana cara melafalkan huruf sin? Persis seperti ayahanda ibunda sekalian melafalkan huruf S. Udah selesai. Nah, ya. Persis banget. Sasi subas. Selesai. Nah, sinnya di sini saya izin agak lewat ya pembahasannya. Kenapa? Karena beda baris. Intinya di sini ada sin berharokat fathah, kan asalnya dibaca san. Tapi karena di sini fathah tainnya berjumpa, lihat di baris berikutnya, berjumpa dengan huruf dal, maka itu ada hukum tajwid apa? Saya bahas singkat saja karena beda baris, pusing bolak-baliknya. Disebut dengan hukum tajwid ikhfa. Ikhfa apa? Ikhfa hakiki. Artinya bunyi sannya itu, lalu kan bolak-balik pusing ya. Bunyi sannya itu bunyi n-nya disamarkan, dengungkan. Waka sadi. Nah gitu. Oke, ikhfa hakiki. Saya izin lewat boleh ya? Lewat nggak apa-apa ya, karena beda baris teman-teman, bolak-baliknya pusing nanti layarnya teman-teman gitu pusing. Bolak-balik gininya pusing nanti. Ya. Oke, jelas. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Nah, teman-teman kita lanjutkan. Ya, saya izin langsung ke sini ya. Izin ya. Oke, soalnya beda baris takutnya pusing kalau bolak-balik. Saya kasihan sama teman-teman, ya. Saya nggak pengen teman-teman pusing, ya. Oke, cila, saya nggak pengen teman-teman pusing, cila, ya. Oke, lanjut. 2.000 orang, selamat bergabung. Kita bareng-bareng beramal jariah, bareng-bareng kita hiasi TikTok kita dengan konten-konten ngaji. Oke, huruf dal, teman-teman perhatikan. Huruf dal, ini namanya huruf dal. Nama aslinya bukan huruf da.
Di huruf hijaiyah nggak ada yang namanya huruf da, tapi huruf dal. Da itu kalau dal berharokat fathah gitu. Oke, ajib. Lanjut. Huruf dal di sini, siapa yang menganggap huruf dal itu bacanya sama kayak huruf D pada abjad alfabet? Jujur ya, nggak boleh bohong. Nggak boleh ada dusta di antara kita. Celah dusta di antara kita, ya. Oke. Nah, huruf dal. Perhatikan, ya. Huruf dal. Huruf dal di sini, ya. Siapa yang masih menganggap sama seperti huruf D? Masih ada. Maka ini adalah suatu ketetotan. Ketetotan itu kesalahan. Tetot itu salah atau keliru. Ya, gitu. Oke, emang bang, bukannya kalau kita baca Al-Quran yang ada latinnya dal itu diwakilkan dengan huruf D? Iya, memang. Tapi kalau dari hakikat pelafalan mereka tak betul-betul persis, mereka tak betul-betul serupa. Nah, ya, oke, tak betul-betul serupa teman-teman. Ya, maka penting kita ta'arufan sama huruf dal. Teman-teman mau nggak ta'arufan? Teman-teman mau nggak kenalan? Mau nggak ta'arufan? Tapi yang ta'arufan di sini bukan antara aku dan kamu, cela, antara kita dengan huruf dal. Yuk, huruf dal. Saya mau ta'arufan huruf dal. Nih ya, gitu. Oke, huruf dal. Kalau teman-teman masih ada yang melafalkan huruf dal serupa dengan huruf D pada abjad alfabet, maka ini adalah suatu ketetotan, ya, ketidaksempurnaan, kesalahan. Ya, huruf dal itu punya makhraj. Ingat, setiap huruf hijaiyah punya aturan main. Ya, huruf dal punya makhraj L, L, M. Lagi-lagi makhraj. Kenapa sih bang harus makhraj terus yang dibahas? Wa ba'du inna hadhihi muqaddimah fi ma'ala qarihi an yalama idh wajibun alaihi muhattamu qabla syuri awalan an yalamu makharijal hurufi was sifati. Biar apa? Biar fasih liyalfidhu bi afsahil lughati. Tuh ya. Oke, biar gak ngantuk nih, ya. Mumpung saya lagi fit, saya nggak sakit, saya pasti full power buat teman-teman. Saya pasti all out buat teman-teman. Ya. Torfulisan, dal itu dilafalkan dari torfulisan. Torfulisan itu apa? Ujung lidah. Iya, Bang, diapain ujung lidahnya? Wa ta'u wa dalu wa tamin huwa min ul yasanaya. Ya, ujung lidah menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Ya. Oke, apa teman-teman? Nah, ujung lidah disentuhkan dengan pangkal gigi sari atas. Bang, gak kebayang bang gimana maksudnya ujung lidah ke pangkal gigi sari atas. Masih bingung? Bingung? Nih ya, yuk kita hadirkan ilustrasi gambarnya. Tuh ya, jurus ular bang. Masya Allah. Mau jurus ular? Jurus ular kobra nanti kita hadirkan ya. Teman-teman, nih perhatikan. Jadi ujung lidah kita, teman-teman, nih lihat area yang berwarna ungu ini. Ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi. Jadi gigi kita punya bagian pangkalnya. Pangkal tempat tumbuhnya gigi sari atas kita tempelin pakai ujung lidah kita. Ya. Dadi dubade. Tuh udah mulai serak saya teman-teman ya. Dadi dubade. Paham? Ya, oke. Nah sekarang teman-teman jujur. Coba teman-teman melafalkan huruf D alfabet ke sini nggak? Jujur. Saya yakin dominan di antara teman-teman melafalkan D nggak ke sini. Coba. Teman-teman melafalkan huruf D ke sini nggak? Jujur. Nggak boleh ada dusta. Ke sini nggak? Kalau saya sih nggak. Kemana? Kalau huruf D itu ke sini. Biasanya huruf D itu ke sini. Toh. Iya nggak? Huruf D itu biasanya ya udah kita nempelin ke langit-langit atas aja biasa. Iya nggak? Terima kasih Bunda Emma Fitriani ya, Masya Allah. Ya, jadi ujung lidah bukan ke sini kalau huruf D, tapi ke atas. Berarti mereka beda tipis. Emang bunyinya beda bang? Beda bang. Yuk kita buktikan. Kita praktekkan pada kosakata duduk. Ya. Nih, ada kosakata duduk. Kalau kita pakai huruf D bunyinya begini. Duduk. Tapi kalau pakai huruf dal, duduk. Sama atau beda? Antara D duduk dengan dal. Duduk. Sama atau beda? Coba. Ya. Sama atau beda? Sama atau beda? Ayo. Ya, beda. Ya. Oke, biar lebih jelas saya kasih jurus ular kobra. Ya. Siap? Saya akan coba contohkan, ya. Kita panggil tangan ajaib kita. Oke. Ya, baik. Ingat, ini tangan ajaib kita bukan ular kobra ya, hati-hati. Oke, sip. Jadi huruf dal itu ya ujung lidah kita disentuhkan ke sini. Ini ibaratkan area mulut kita nih, dalam mulut kita nih.
Ini bagian area luar mulut kita, ya. Nah, ini bagian gigi seri kita. Nah, bagian tempat tumbuhnya ini bagian yang ini yang ada garis ini ya. Nah, itu ditempelin ke sini. Seret. Ke sini. Dadi dubade. Dadi dubade. Tuh sampai serak. Yo. Ade, ide, ude. Tuh. Kalau huruf D kemana? Kalau huruf D ke sini teman-teman. Nih, ini huruf D ke sini. Dada, dadu, didi. Tapi kalau huruf dal, dada, dadu, didi ke sini. Ya, beda dikit ya. Dal, D, dal, D, dal, D, dada, dada, dadu, dadu. Oke, faham teman-teman sekalian? Ingat, ini bukan ular kobra, tapi ini tangan ajaib. Oke, sip. Ya, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, jadi ngaji itu seru, tetap fokus, tapi jangan terlalu banyak candaannya karena ini bukan komedi lawak. Ya, oke, sip. Kita lanjutkan kembali, teman-teman. Siap lanjut? Lanjut lagi. 2000 orang. Kalau teman-teman kompak tap-tap layar, kompak share. Kalau pengen menghadirkan konten-konten baik untuk anak cucu kita, untuk generasi penerus kita, untuk adik-adik kita, tap layar dan share sekarang. Saya izin minum dulu 10 detik boleh? Saya izin isi bensin dulu boleh? Boleh ya? Sambil nunggu saya, manfaatkan waktunya untuk berburu pahala jariah. Hadirkan konten-konten ngaji di TikTok. Ya, ramaikan konten-konten ngaji di TikTok. Nah, apa nih? Oke, saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil di tap layar dan share ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bukan nge-lag, saya minum dulu tadi ya. Bukan nge-lag, tenang ya. Oke, siap lagi? Siap lanjutkan lagi? Masih semangat? Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Tuh turun ya penontonnya ya. Itu karena lepas tap layarnya sama lepas share-nya ya. Yuk, kita lanjut teman-teman sekalian ya. Huruf dal. Ya, tadi sudah kita bahas. Oke, jadi jangan diserupakan dengan huruf D. Jangan diserupakan dengan huruf D. Mereka berbeda ya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, perhatikan baik-baik. Ya, huruf dalnya sudah kita telaah, sudah kita analisis. Sekarang harokatnya harokat baris bawah. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya terdapat baris bawah seperti ini namanya harokat apa teman-teman sahabat Quran sekalian? Namanya disebut dengan harokat apa nama dalam kaidah tajwidnya? Ada yang tahu? Betul. Disebut dengan harokat kasroh. Kalau baris atas harokat fathah. Kalau simpul angka 9 belum kita bahas. Nanti kita bahas kalau ada. Tuh ya, ini udah mulai pada pergi nih. Ya. Ya Allah, semoga teman-teman yang masih tap layar dan share, Engkau berikan kemuliaan. Teman-teman yang belajar di sini, Engkau berikan kemuliaan. Teman-teman yang ikut memperjuangkan konten Quran berada di deretan FYP, semoga teman-teman yang mendapatkan kemuliaan yang lebih, insya Allah. Oke, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau kasroh, itu mesti dibaca dengan vokal I. Dibaca dengan vokal I. Maka dalnya di sini dia nggak dibaca da, nggak dibaca du juga, ya, tapi dia dibaca dengan vokal id. Kenapa? Karena harokatnya kasroh. Selesai, itu aja jawabannya, karena harokatnya harokat kasroh. Ya, oke, teman-teman, setiap harokat itu ada penyempurnaan pelafalannya. Ya, namanya adalah itmamul harokat. Itmamul harokat itu artinya adalah kesempurnaan harokat. Ingat, bukan kesempurnaan cinta ya. Itmamul harokat itu kesempurnaan harokat. Buat apa itmamul harokat ini? Kenapa harokat ini harus disempurnakan? Karena agar apa? Agar artikulasi kita ketika ngaji tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau teman-teman pernah nggak lihat yang ngaji seperti ini, atau teman-teman bagian di antaranya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau misalnya
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang gitu ngajinya? Jujur siapa? Kayak yang enak ya ngajinya ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kayak yang enak ya? Pak, tapi yakinlah ada hal yang bukan salah, tapi tidak sempurna. Apa? Kesempurnaan harokatnya nggak jelas. Jelaskan mana fathah, mana dhamma, mana kasrah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jelas. Ya, gitu. Apakah live ini live asli? Live asli. Bukan, ini ulangan, siaran ulang Pak Ahmad. Pak Ahmed, ini siaran ulang. Ya. Oke, lanjut. Ya. Diha. Oke, lanjut. Jadi sekarang setiap harokat itu ada itmamul harokatnya. Ada kesempurnaan harokatnya, ya. Ada kesempurnaan harokatnya. Nah, sekarang yang kita bahas adalah harokat kasroh. Bagaimana kode untuk menyempurnakan harokat kasroh? Yang sudah tahu, yang sering ikut live ini, silakan komen di kolom komentar sekarang juga, gak pakai nanti, gak pakai tapi. Ayo, bagaimana cara untuk menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sahabat Quran yang saya cintai? Gimana caranya? RRB. Tuh, udah pada tahu RRB. Teman-teman, kalau begitu nanti saya bikin kaos itmamul harokat. Dalamnya BMSS, RRB, BMTS, BMSS, RRB, dan MM, ya. Udah pada tahu soalnya kode-kodenya nih. RRB itu artinya rendahkan rahang bawah. Ya, rendahkan rahang bawah. Teman-teman, gini. Teman-teman kan udah tahu ya, harokat kasroh baris bawah itu dilafalkan dengan vokal I. Nah, masih banyak di antara kita yang menumpukan atau bertumpuk harokat kasroh itu harus nyengir, kasroh itu harus senyum. Apakah iya? Tidak sepenuhnya tepat. Kenapa? Karena penyempurnaan harokat kasroh bukan dari senyum-senyum atau cengar-cengir, senyum-senyum meringis-ringis, ya bukan. Tapi dari apa? Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Cara untuk sempurnanya harokat kasroh, rendahkan rahang bawah yang akan terlihat dari bibir bawah kita yang menurun ke bawah. Contoh, ayatnya apa tadi saya lupa. Bentar, kita cek dulu. Oh. Di. Nih lihat. Di, bukan ke samping. Di. Enggak, tapi di waka sadi, kelihatan nggak? Waka sadi di. Jadi tumpuannya kasroh. Kalau pengen sempurna itmamul harokat kasrohnya, vokal i-nya rendahkan rahang bawah. Terima kasih Bang Aziz, topi koboynya, terima kasih. Waka sadi di kebawahin. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas teman-teman? Siapa yang baru tahu boleh angkat tangan? Nggak kelihatan. Boleh komen di kolom komentar sekarang juga, ya. Oke, silakan teman-teman. Tuh, jadi sempurnakan harokat kasroh dengan rendahkan rahang bawah. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Jelas? Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada huruf yang seru nih. Ada huruf yang seru nih teman-teman. Sebelum kita bahas, sedikit lagi, ya, 300.000 tap-tap layar, sedikit lagi 1.000 kali share. Kita tunjukkan pada dunia, kita tunjukkan pada yang lagi nonton TikTok, konten ngaji, room live ngaji itu punya tempat untuk digemari oleh banyak orang. Allahu Akbar. Maka sebarkan cinta Allah ini. Kalau teman-teman merasa ini ada kebaikan, itu cintanya Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, lanjut. Nah, ini huruf apa teman-teman? Coba teman-teman sahabat Quran, ini huruf apa namanya? Ayo, di bahasa kita ya, di kita sering disebut dengan hak apa ini? Hak besar, ya. Oke, teman-teman, hak besar ya. Oke, teman-teman, sekarang saya izin mau tebak-tebakan, boleh? Saya izin kita pakai kuis, boleh? Teman-teman, saya izin tebak-tebakan. Teman-teman, hak besar ini tolong jawab dong jika berkenan. Dia itu huruf tebal atau huruf tipis. Ingat ya, haknya hak besar ya. Besar ya. Haknya besar ya. Haknya besar, itu clue-nya. Ya, haknya hak besar ya. Oke, ini huruf tebal atau huruf tipis? Ya. Ingat, haknya besar, bukan hak kecil.
Maka dia huruf yang jawab yang jawab tipis yakin hanya H besar loh. Hanya H besar loh. Yakin jawab tipis? Yang jawab tipis yakin nggak pindah jawaban ke tebal, H-nya H besar loh. Ya. Oke. Kalau teman-teman maksa yang tipis tetap tipis, oke. Mohon maaf. Ya, teman-teman yang tebal teman-teman kurang sempurna, teman-teman yang tipis selamat teman-teman tepat. Teman-teman yang jawab tebal itu kenapa? Jangan terbawa oleh diksi besarnya. Mau dia H besar kayak mau dia H kecil kayak dia huruf yang tipis. Ya, jangan sampai karena H besar berarti tebal, nggak ada hubungannya besar dengan tebal. Nggak ada hubungannya besar dengan tebal teman-teman, ya itu. Lalu kenapa disebut dengan besar? Itu hanya penamaan di kita saja untuk membedakan antara H dengan H, gitu ya. Yang tebal berarti teman-teman tetot, kurang sempurna, keliru, ya gitu. Oke teman-teman. Teman-teman yang jawab tebal kenapa? Saya pengen tahu dulu. Teman-teman yang jawab tebal kenapa bilang H besar itu tebal? Boleh komen. Kenapa? Kenapa teman-teman H besar bilang huruf yang tebal? Ada yang menganggap H besar keluar dari dada nggak? Karena H besar kan keluar dari dada bang, berarti tebal gitu. Ada nggak? Jujur. Karena besar. Ya. Karena fathah. Oke. Karena iya, oke. Karena pangkal lidah diangkat. Iya betul. Huruf tebal itu pangkal lidah diangkat. Tapi H besar emang pangkal lidahnya diangkat. Nah ya. Gini teman-teman kita jelaskan. Oke. Mau kita buktikan dengan cara apa? Kita buktikan dengan cara teoritis atau kita buktikan dengan cara praktikal? Ayo. Ya. Gitu gini teman-teman sekalian. Kalau kita misalnya kita sepakat ya semua ya ceritanya nih. Ceritanya, skenarionya kita sepakat H besar itu tebal. Oke, kalau H besar tebal kita coba sandingkan dulu dengan huruf yang lain. Dengan huruf tebal yang lain, teman-teman, ini huruf shod. Huruf shod itu huruf tebal, huruf tipis. Coba ya. Huruf shod itu huruf tebal, huruf tipis. Boleh komen di kolom komentar. Huruf tebal itu huruf tebal, huruf tipis. Huruf tebal. Sepakat kita ya. Sepakat dan sepaket kita ya. Oke, huruf shodnya berharokat baris atas. Huruf tebal, huruf shod berharokat baris atas atau fathah, maka dibacanya sa atau dibaca so. Coba boleh komen. Dibacanya sa atau dibaca so. Boleh komen. Ya, dibacanya sa atau so, boleh komen. Dibacanya so, kenapa? Karena dia huruf yang tebal. Keren, ajib banget, masya Allah. Ya, sekarang huruf satu lagi. Ada huruf ini deh. Ada huruf to. Huruf to, huruf tebal, huruf tipis, teman-teman. Huruf to, huruf tebal, huruf tipis. Huruf to, huruf tebal, huruf tipis. Huruf tebal, oke. Huruf tebal ketika berharokat fathah baris atas dibaca ta atau dibaca to. Ayo coba. Dibaca ta atau dibaca to. Dibaca to, yakin? Betul, masya Allah. Sekarang kalau teman-teman jawab tadi H besar adalah huruf yang tebal ketika fathah, berarti dibacanya harus sama dong, harus adil dong. Berarti dibacanya ho ya. Kan huruf shod tebal dibaca so, huruf to huruf tebal dibacanya to, huruf H besar dia huruf yang tebal. Kalau teman-teman jawab tebal ketika fathah ho dong, iya dong, ya dihoka gitu, dihoko gitu. Nah ya, oke, tetap H, makanya tetap H ya, nggak jadi ho, ya tetap H teman-teman, ya. Maka dia huruf tipis huruf tebal. Siapa yang baru nge? Ayo. Siapa yang baru nge? Komen di kolom komentar teman-teman. Silahkan komen di kolom komentar. Ya, oke, sip, paham ya? Itu cara praktikalnya, cara praktiknya begitu. Ya, dia bukan huruf yang tebal, huruf yang tipis. Jangan tertipu oleh diksi besarnya. Ya, oke. Selanjutnya, siapa yang menganggap H besar masih keluar dilafalkan dari dada? Jujur ya, H besar keluarnya dari dada. Apakah iya? Jujur. H besar dari dada. Ada yang menganggap begitu? Ada? Coba, anakhi. Siapa lagi? Saya. Masih ada yang menganggap H besar dari dada, maka ini adalah suatu ketetotan. Tetot, ya. Ketidaksempurnaan, ya. Tetot itu artinya tidak sempurna, keliru. Gitu ya. Kurang sempurna. H besar tak tumpuannya bukan di dada. Dari mana? Yuk ta'arufan sama huruf H besar. Nih.
H besar dilafalkan dari mana? Yuk lihat makhrajnya. Tuh, bukan dari dada sahabat. Teman-teman, calon penghuni surga, para ahlul Quran insyaallah ya. Makhraj huruf H besar itu dari aqsal halqi. Tempat keluarnya bukan dari dada, tapi aqsal halqi, tenggorokan paling bawah, atau sering kita sebut dia dengan pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ya. Ha, hi, hu, tuh, ih, tuh, teman-teman, ya, oke. Jadi ketika teman-teman melafalkan H besar, izin, ya, nih, ya, saya kalau sudah berdiri ini berarti sudah serius ini ya, perhatikan. Jadi kalau teman-teman melafalkan H besar, ya, itu bukan dari dada, enggak. Mindsetnya dari sini aja, pita suara kita, ha, ih, ha. Bisa difahami? Tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ya. Kalau dari dada gimana? Ha. Adakah yang melafalkan itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Biasa aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Oke? Bisa? Ya. Takbirnya mana takbirnya? Allahu Akbar. Kita tunjukkan konten-konten ngaji, konten-konten baik, konten-konten yang insya Allah mendekatkan kita terhadap Allah, Rasulullah dan juga Al-Quran itu punya kesempatan untuk viral. Ya, di TikTok. Oke. Nah, ya, Masya Allah. Lanjut lagi. Masih semangat? Sedikit lagi ya. Sampai akhir ayat ini sedikit lagi ya. Yo. Lanjut. Ya. Oke. Sip. Nah, pertahankan semangatnya teman-teman. Ya, pertahankan semangatnya ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, yuk lanjut. Nah, H besar di sini dia berharokat baris atas. Sudah kita clearkan. Sudah kita tuntaskan. Ya. Sekarang teman-teman sekalian. Ya. Selanjutnya, fathahnya ketemu sama alif, bertegur sapa dia sama si alif. Maka dibaca dengan kadar panjang berapa harokat teman-teman? Nah, kok berapa hari? Isi kelamaan dong, nanti keburu lapar ya. Oke, keburu lebaran, keburu idul adha nanti. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat ya, Masya Allah. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Nah, terima kasih topik kopinya Bang Dorayaki. Ya. Oke, mad tabi'i. Fathah ketemu alif, itu mad tabi'i. Tapi bukan cuman ini aja. Bukan malah dihafud, Masya Allah. Bukan cuman fathah ketemu alif aja teman-teman. Tapi ada 2 lagi. Apa aja? Yang pertama ada dhammah, yang kedua ada kasroh. Dhammah berjumpa dengan wawu sukun, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Ya. Oke, jadi ada 3 kondisi. Jadi bukan cuma baris atas ketemu alif, tapi dhammah wawu sukun, kasroh ya sukun. Allahu Akbar. Ya, betul banget. Masya Allah. Allahu Akbar. Sekarang teman-teman sekalian, ya, cara melafalkan mad tabi'i ya, itu 2 harokat. Ya, dan fun fact-nya, faktanya ya, salah satu hukum tajwid yang paling sering kali kita temukan dalam mengaji itu mad tabi'i teman-teman. Ya, nggak percaya nih, lihat sedikit-sedikit mad tabi'i. Fathah ketemu alif, mad tabi'i. Dhamma ketemu wawu sukun, mad tabi'i. Fathah ketemu alif, mad tabi'i. Ya, fathah ketemu alif, mad tabi'i. Ya, alif tegak, mad tabi'i, atau fathah tegak, mad tabi'i. Ya, banyak mad tabi'i itu. Maka pastikan ya, karena mad tabi'i adalah salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Quran, pastikan 2 harokatnya ajib. Maksudnya ajib apa? Jangan kesana kemari, pas di 2 harokat. Ya, pas di 2 harokat, nggak kurang dan nggak lebih. Teman-teman sekalian, ya, itu. Waalaikumsalam Ibu Aini. Ya, gimana caranya? Siapa yang masih belum konsisten 2 harokatnya boleh komen di kolom komentar sekarang juga, nggak pakai nanti, nggak pakai tapi.
Ayo, caranya diayunkan. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif, ya. Oke. Diayun ko, diayun ko, diha ko, diha ayun ha, ayun ha, diha ko. Faham? Diayun saja. Ya, Bang, di ayunnya nadanya harus merdu nggak? Nggak perlu. Bukan nggak perlu, nggak harus. Ya, misalnya bacanya gini ngayunnya, diha ko, nggak apa-apa. Yang penting terselamatkan dulu nih dua harok, terselamatkan dulu nih dua harokatnya nih, nggak kesana kemari nih dua harokatnya nih. Ya, itu yang paling penting. Baru nanti kalau udah terbiasa ayunannya dipakai nada yang lebih enak. Diha ko. Kalau nggak diayunkan boleh, boleh. Dihako, boleh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Foto dulu. Nih, jangan lupa difoto ya, teman-teman ya. Di foto itu biar apa? Biar teman-teman tahu ya tadi belajar apa, bahasannya apa, ya napak tilasnya nempel, tahu oh tadi belajar ini. Jangan sampai teman-teman nggak mengikhtiarkan untuk entah itu merekam, entah itu foto, silakan kalau dirasa perlu ya, gitu. Oke, sip. Lanjut satu lagi boleh. Siap untuk sebarluaskan dulu 1.800 orang yang tersisa, 300.000 tap-tap layar, 1.100 yang sudah share. Siap sebarluaskan lagi terakhir ya. 1, 2, 3, sebarluaskan sebanyak mungkin. Kalau teman-teman rasa ini ada manfaatnya, ada kebaikannya, itu cintanya Allah. Kalau yang jelek itulah Givari Putra. Ya, kalau ini teman-teman rasa ada manfaat, itu cintanya Allah, sebarluaskan cinta Allah ini, ya, cahaya Quran ini, jadi agen-agen kebaikan, ya. Biarkan anak cucu kita nonton nih konten-konten ngaji, ya. Tiba-tiba kelewat, terus ternyata seru ngaji, akhirnya nonton ngaji TikTok, akhirnya keterusan teman-teman nanam investasi pahala jariah tuh di anak cucu kita tuh, ya. Jangan salah, jempol ini bisa menjadi pembawa ya keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nih, jempol ini tap-tap layar, share, Masya Allah ya. Oke, sip, lanjut terakhir, konsentrasi. Tuh kan 1.900 ya, teman-teman nggak percaya. Itu ngaruhnya kita bahu-membahu, berjamaah ya. Gitu, jamaah, berjamaah ya. Oke, teman-teman ya, ini huruf apa nama aslinya? Ini huruf apa nama aslinya teman-teman? Ayo, boleh komen di kolom komentar. Ini nama aslinya huruf apa? Nama aslinya adalah huruf Qaf. Ajib, kegedean. Namanya adalah huruf Qaf ya. Oke, teman-teman. Huruf Qaf ini ya, ketika dilafalkan, siapa yang masih melafalkannya kayak ada keluar nafas-nafas? Dihako, dihako. Ada yang gitu nggak? Jujur, ada keluar nafas sedikit. Dihako. Ya. Nah, Bunda A ini masih suka ada, nggak ada, yang lain nggak ada, saya masih ada. Oke, gini teman-teman. Kenapa huruf Qaf itu banyak orang melafalkan ada nafas keluar? Karena teman-teman masih masih melafalkannya dengan cara melafalkan huruf Kaf. Ya, huruf Kaf itu dengan Qaf itu satu makhraj. Jadi hati-hati nih. Ya, jangan sampai dilafalkan Qaf itu bukan huruf K, bukan huruf Kaf yang di-o-kan. Bukan huruf kaf yang di vokal o kan. Ko. Ya, saya boleh bahas nggak? Buat teman-teman yang enggak, saya boleh bahas dulu, izin ya. Nah, buat teman-teman yang sudah bagus, alhamdulillah, saya izin menjelaskan sedikit buat teman-teman yang melafalkan melafalkan huruf qaf ini ada nafasnya. Gini, Bismillah. Ini teman-teman, kenapa qaf itu ya masih ada di antara kita yang kesalahannya dia keluar nafasnya. Dia keluar nafasnya. Nah, karena memang qaf dan kaf ini satu makhraj, yaitu dari pangkal lidah. Nama istilahnya aqsal lisan. Dalilnya wal qafu aqsal lisani fawqu tsummal kafu asfalu. Maksudnya gimana tuh, Bang? Pangkal lidah kita nih. Jadi qaf dan kaf itu sama-sama dari pangkal lidah. Ya, tuh sama. Lidah terdalam yang naik. Ada yang enggak, bedanya apa? Kita mulai dari huruf qaf. Nih, kita mulai dari huruf qaf. Nih, kalau huruf qaf, pangkal lidahnya, nih area yang berwarna ungu, yang nempelnya ke bagian langit-langit yang warna pink aja nih.
Nih, ke bagian langit-langit warna pink aja. Ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Ya, ini disebut dengan langit-langit yang lunak. Makanya qaf ketika pangkal lidahnya naik, nempel ke langit-langit yang warna pink saja alias langit-langit lunak, itu dia tidak mengeluarkan nafas. Karena pertemuan antara apa nih? Lembut dengan lembut dia, lunak dengan lunak. Kan pangkal lidah juga lunak ya. Maka dia mengeluarkan sifat jahar yang artinya tidak mengalir nafasnya. Tidak mengalir nafasnya. Faham? Jelas teman-teman sekalian? Tapi kalau dia maju sedikit aja pangkal lidahnya kurang dalam aja sedikit, agak ke tengah aja. Nah, lihat. Di sini pangkal lidahnya sama nempel ke langit-langit yang lunak juga. Tapi ada sebagian pangkal lidah nih yang dia nempel ke langit-langit yang kuning, perbatasan kuning dengan pink. Langit-langit yang kuning ini tulang langit-langit yang keras. Makanya karena nempel sedikit, ada pangkal lidah yang ke langit-langit yang keras menghasilkan ada sifat haus. Dia mengeluarkan percikan nafas, bukan mengalir nafas tapi percikan. Karena nempelnya pangkal lidahnya sedikit ke langit-langit yang keras. Nah, mulai difahami. Maka kalau teman-teman melafalkan huruf qaf masih keluar nafas seperti ini, ko, maka itu keliru. Kurang dalam berarti ko, qi, ku. Kalau masih ko, ki, ku berarti itu kaf, terlalu depan. Faham teman-teman? Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, masih semangat gak nih? Lanjut, yuk, dikit lagi ya. Nih, nah sekarang kita lanjutkan. Jadi pastikan huruf kaf itu dia sifatnya adalah jahar, nggak boleh keluar nafas. Keluar dari pangkal lidah, nempel ke langit-langit yang paling dalam. Ya, masih semangat. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah ya teman-teman sekalian. Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan kembali. Ya, qafnya di atasnya ada baris atas 2. Qafnya di atasnya ada baris atas 2. Kalau ada baris atas 2, apa namanya? Saya ulang lagi, ini pembahasan terakhir kita, manfaatkan semaksimal mungkin. Fokus konsentrasi. Kalau kita menemukan ada baris atas 2, ya namanya adalah harokat fathatain. Kalau baris atasnya 1, fathah namanya. Kalau baris atas 2, teman-teman boleh sebut dengan fathatain atau fathah tanwin atau fathah tanwin fathah. Maka langsung singkat saja, dia dibacanya asalnya dengan vokal ko ya, ko tebal, ya. Jadi o kan dia huruf yang tebal, ya. Oke. Nah tapi karena dia ada fathah tainnya, dia berubah nggak jadi vokal ko lagi tapi kon. Nah, karena apa? Karena ada fathah tainnya, jadi dibacanya kon. Ini bahasan basic dulu. Berarti kita baca dihaqon gitu ya, betul nggak? Basicnya dulu. Dihaqon, betul? Nah, gitu ya. Oke, tapi ternyata ya aturan mainnya berubah. Nggak dibaca dihakon lagi. Gimana aturan mainnya? Perhatikan baik-baik. Ya, ketika kita saya pengecualiannya saya sampaikan di akhir ya. Pengecualiannya saya sampaikan di akhir. Ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathatain, ya, yang asalnya dengan vokal an, kalau tebal jadinya on, gitu ya. Maka, ya, ketika kita berhenti pada huruf tersebut nggak lagi dibaca kon. Sekali lagi saya ulang, biar nempel kayak lem uhu. Ya, ketika kita menemukan huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathatain dan kita berhenti di huruf tersebut, baik berhenti karena alasan di akhir ayat atau berhenti karena ada tanda wakof seperti ini di pertengahan ayat, maka cara bacanya bukan dihakon lagi, tapi menjadi 2 harokat. Ajib, dihako, maka nggak dibaca dihakon lagi, tapi dibaca dihako 2 harokat. Ya, 2 harokat. Apa nama hukum tajwidnya? Apa ahkamu tajwidnya teman-teman? Ahkamnya atau hukumnya adalah disebut dengan mad. Mad apa? Mad iwad. Ajib, Masya Allah. Makasih ya masih aktif di penghujung ini ya. Masya Allah. Masya Allah. Mad iwad. Betul banget. Ya. Tapi ada pengecualian 1 huruf. Ada pengecualian 1 huruf. Apa coba?
ketika dia fathatain dan berhenti ya pada huruf tersebut, dia nggak dibaca dengan kondisi mad iwad. Ada yang tahu apa hurufnya, pengecualiannya? Nah, pengecualiannya adalah huruf yang namanya ta marbutoh. Nah, ya. Ta marbutoh ini yang begini bentuknya. Ya. Oke, atau yang begini bentuknya. Nah, ini ta marbutoh. Kalau kita berhenti pada ta marbutoh, maka dia ya, dia jadi apa? Dia jadi ha besar sukun saja, nggak jadi dibaca 2 harokat, ya. Nggak dibaca jadi 2 harokat, jadi sukun saja. Toh, faham? Jelas? Ajib? Takbir. Aduh, suara saya sampai serak. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, maka kita baca menjadi dihaqo, dihaqo, dihaqo. Allahu Akbar. 2 harokatnya gimana? Sama kayak mat tabi'i. 2 harokat mad itu pokoknya ngayun aja. 2 harokat mad itu pokoknya ngayun. Mau mad tabi'i, mau mad badal, mau mad iwad. Kalau 2 harokat, cara melafalkan 2 harokatnya konsisten. Ayunkan 1 kali. Maka di sini ada 2 kali ayunan. Yang ini adalah mad tabi'i, yang ini adalah mad iwad. Kalau kita lafalkan menjadi dihaqo. Tuh. Seru nggak teman-teman belajar ngaji? Ya, thank you for teaching us. Amin. Ya, you're welcome. Ada, saya bisa bahasa Inggris cuma you're welcome doang mah. You're welcome gitu ya. Yes, yes, no, no gitu bisa ya. You're welcome. Aduh ya. Tapi kalau yang lain-lain, aduh ya, susah ya. Oke, sip. Kita baca bareng-bareng. Ya, kita baca bareng-bareng ayat ke-34-nya. Ya, jangan kemana-mana teman-teman. Ya, karena setelah ini ada yang spesial buat teman-teman yang pengen belajar pakai Al-Quran yang ada pembahasan semua yang kita bahas tadi. Siap. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'sadihaqa. Lagi. Wa ka'sadihaqa. Terakhir. Wa sadihaqa. Kita lihat live setiap ba'da subuh. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Wa ka sadihaqa. Wa ka sadihaqa. Terakhir, terima kasih Bu Aini. Wa ka sadihaqa. Sadaqallahul azim. Allahu Akbar.